Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Saya Ikut Tenan, Kepala SMA Negeri Pesanggaran. Pada hari ini tanggal 15 November 2021, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah inovasi sekolah di SMA Negeri Pesanggaran untuk mengatasi agar tidak terjadinya learning loss di dalam atau selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Inovasi yang ingin saya sampaikan, saya beri judul mitigasi gazebo mereduksi learning loss pada saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kenapa inovasi ini saya kembangkan, saya beri nama gazebo? Karena kita mengetahui secara bersama-sama bahwa walaupun saat ini sudah beberapa sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, termasuk juga SMA saya, yaitu SMA Negeri Pesanggaran, tetapi kalau kita lihat durasi waktu per jam mata pelajaran maupun per hari itu masih sangat terbatas, dan peluang untuk terjadinya learning loss terhadap para murid kita itu masih sangat besar. Nah, walaupun demikian kita harus tetap bersyukur bahwa pandemi COVID-19 pada hari ini sudah melandai dan pembelajaran tatap muka sudah kita laksanakan. Jadi bagaimana kita berinovasi memanfaatkan waktu pembelajaran tatap muka terbatas ini agar bisa dilaksanakan secara maksimal. Apa itu inovasi mitigasi gazebo untuk mereduksi learning loss pembelajaran tatap muka terbatas? Jadi ada 3 poin inovasi. Yang pertama, kita bangun inovasi gazebo bersinar. Di dalam inovasi gazebo bersinar ini kita membuat suatu kegiatan-kegiatan nyata untuk merevitalisasi karakter siswa yang sudah tertidur selama pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kita mencoba membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk merevitalisasi karakter siswa dengan menggunakan inovasi gazebo bersinar. Nah, apa itu gazebo bersinar? Itulah sebuah singkatan. Bersinar itu singkatan dari bersih, sehat, indah, aman, nyaman, dan rapi. Nah, dengan kegiatan untuk menuju yang bersih, indah, sehat, aman, nyaman, dan rapi, ini akan dapat merevitalisasi karakter siswa yang telah tertidur selama pembelajaran jarak jauh dari rumah di masa pandemi ini. Kegiatannya apa? Kegiatannya kita kembangkan melalui program-program pembiasaan. Bersih, kita ajak para siswa kita berinteraksi langsung atau berkegiatan langsung di selama pembelajaran tatap muka terbatas ini, yaitu melakukan yang disebut dengan program Alisa P4. Aksi lihat sampah ambil, lalu pilih, proses sampai menghasilkan sebuah produk. Aksi ini kita libatkan para siswa kita semua, sehingga siswa kita akan kembali tergugah nalarnya akan pentingnya sebuah
kebersihan. Yang kedua, indah. Dengan aksi bersih-bersih tadi, Alisa P4 tadi, maka diharapkan sekolah kita akan jadi bersih dan indah tentunya. Kemudian sehat. Nah, di masa pandemi ini kita ajak para siswa kita untuk membuat memahami arti kesehatan dengan cara selalu kita mensosialisasikan secara rutin, yaitu prokes, yaitu protokol kesehatan di masa pandemi. Apa itu? Kita selalu ajak anak untuk selalu mencuci tangan secara periodik dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, selalu kita ajak anak kita untuk selalu memakai masker. Yang ketiga, kita ajak anak kita selalu untuk menghindari kerumunan di tempat berkumpulnya orang-orang yang bisa menyebabkan tersebarnya virus corona 19 tersebut. Selanjutnya, sehat. Nah, di dalam untuk menuju sekolah sehat, maka anak-anak kami yang ada di SMA Negeri Pesanggaran, kami ajak untuk melakukan suatu program yang kita beri nama program pengadaan pertama, tanaman toga sekolah. Itu kita ajak anak-anak untuk langsung terjun mencari tanaman toga, tanaman kesehatan, dan langsung menanamnya. Dan juga nanti kita ajak anak-anak langsung memetakan atau melihat fungsi dari masing-masing tanaman itu terhadap kesehatan. Yang kedua, kita ajak anak kita untuk membangun sebuah yang kita beri nama tanaman dapur sekolah. Jadi kita beri areal khusus untuk pengadaan tanaman dapur sekolah. Berikutnya kita ajak juga anak-anak untuk mengadakan sebuah tanaman yang namanya tanaman buah sekolah. Nah, dengan 3 program ini diharapkan nanti sekolah akan bisa menjadi sekolah yang lingkungannya sehat atau sekolah sehat. Inovasi yang kedua yaitu inovasi gazebo TV. Nah, di dalam inovasi gazebo TV ini maka kita ajak Bapak Ibu guru kita semua berkreativitas untuk membuat suatu video pembelajaran yang nanti bisa dijadikan sebagai materi ajar atau bahan ajar kepada anak-anak didik kita. Kreativitas Bapak Ibu guru dalam membuat video-video pembelajaran saya kumpulkan dalam suatu tempat yang kita beri nama Gazebo TV. Dengan mengeklik Gazebo TV, anak-anak kita baik itu yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah maupun yang mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah itu akan bisa mengakses tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang penting ada akses internetnya. Ini yang penting. Jadi kapan saja anak-anak bisa ingin mengakses materi ajar dari Bapak Ibu guru, tinggal mengeklik yang namanya Gazebo TV. Di situ sudah banyak materi-materi ajar yang berbasis digital dalam bentuk video-video pembelajaran. Nah, dengan inovasi ini, murid-murid kita, khususnya SMA Negeri Pesanggaran, sudah tidak lagi kesulitan dalam mencari bahan untuk materi pembelajarannya di rumah. Nah, dengan demikian diharapkan program ini bisa mereduksi atau mengurangi yang namanya loss learning atau learning loss, jadi kehilangan kesempatan belajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, inovasi yang saya kembangkan kita beri nama inovasi Gazebo Simata. Nah, Simata. Simata itu artinya Gazebo Sistem Informasi Administrasi Transparan dan akuntabel. Bagaimanapun baiknya program di sekolah itu, jika tidak ada sistem informasi manajemen transparan dan akuntabel, saya kira inovasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itulah untuk
memastikan di dalam pembelajaran tatap muka terbatas, baik anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah maupun yang dapat pelajaran di rumah, ini berjalan dengan baik, maka harus ada kontrol. Nah, kontrolnya di sinilah kita gunakan yang namanya SIMATA. Kontrol yang pertama, semua kegiatan Bapak Ibu guru, baik itu melaksanakan pembelajaran di kelas maupun melaksanakan pembelajaran di rumah secara daring. Demikian pula Bapak Ibu guru, baik sebagai pembina kegiatan kesiswaan, seperti pembina OSIS, pembina PMR, wali kelas, pembina UKS, dan lain sebagainya, setiap melaksanakan kegiatan wajib mengisikan yang namanya jurnal harian secara online dalam bentuk isian Google Form yang saya sebut sebagai Gazebo Golov. Bapak Ibu guru semua mengisi kegiatan dalam jurnal tersebut. Inilah sebagai controlling dalam melaksanakan kegiatan. Rekam jejak Bapak Ibu melakukan kegiatan baik itu ekstrakurikuler, intrakurikuler maupun kokurikuler, itu akan terekam di dalam isian yang kita juga mengontrol kegiatan Bapak Ibu dengan menggunakan Kubelajar. Kubelajar ini ada di SIMATA. Nah, dengan menggunakan aplikasi Kubelajar, kegiatan Bapak Ibu guru mengajar itu bisa kita pantau. Di kepala sekolah bisa memantaunya dengan menggunakan HP saya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar tanpa menginputkan materi ajar di dalam aplikasi Kubelajar, maka dia dianggap tidak mengajar. Nah, inilah inovasi yang kita kembangkan di SMA Negeri Pesanggaran Tercit. Itu paparan saya terkait dengan inovasi pembelajaran yang saya kembangkan di SMA Negeri Pesanggaran. Jadi ada inovasi yang berhubungan dengan merevitalisasi kembali karakter siswa yang telah tertidur selama ini, selama pandemi COVID-19. Yang kedua ada inovasi tentang bagaimana kreativitas guru bisa membantu proses pembelajaran tatap muka terbatas ini biar menjadi maksimal. Yang ketiga adalah inovasi kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, baik itu yang dilaksanakan dalam tatap muka terbatas maupun yang dilaksanakan secara daring di rumah. Semoga dengan inovasi yang kita kembangkan ini betul dapat mereduksi learning loss yang kita khawatirkan bersama bisa terjadi di pembelajaran tatap muka terbatas. Yang paling penting, mudah-mudahan inovasi ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi nominasi di dalam lomba GCC yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketut Renan, dan juga Ibu Nani selaku Guru Mapel Kimia karena telah memberikan pelayanan yang sangat bagus dalam media pembelajaran kami dan juga memberikan motivasi dalam pembelajaran yang sangat inovatif. Kami ucapkan terima kasih kepada SMA Pesanggaran yang sudah memfasilitasi proses belajar mengajar secara tatap muka dan secara online. Gazebo TV yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lingkungan yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai bahan dan alat pembelajaran.